Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Jumpa lagi dalam pembelajaran fisika pada KD 3.9 momentum dan impuls pada kelas 10 pertemuan kedua. Hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum. Dua benda dapat saling bertumbukan jika kedua benda bermassa M1 dan M2 tersebut bergerak berlawanan arah dengan kecepatan masing-masing V1 dan V2. Apabila sistem yang mengalami tumbukan itu tidak mendapatkan gaya luar, menurut persamaan 5.4, diketahui bahwa apabila F sama dengan 0, maka delta P sama dengan 0 atau P konstan, momentumnya konstan. Dengan demikian, didapatkan bahwa jumlah momentum benda sebelum tumbukan akan sama dengan jumlah momentum benda setelah tumbukan. Hal ini disebut sebagai hukum kekekalan momentum. Jadi, nanti akan berlaku hukum kekekalan momentum yang menyatakan bahwa momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Bagaimanakah hukum kekekalan momentum tersebut? Nah, kita lihat di sini. Sebelum tumbukan, kecepatan masing-masing adalah V1 dan V2. Sesudah tumbukan menjadi V1 aksen dan V2 aksen. Apabila F12 adalah gaya dari M1 yang dipakai untuk menembuk 2 dan F21 adalah gaya yang dipakai M2 untuk menembuk M1, maka menurut hukum 3 Newton diperoleh hubungan bahwa F aksi sama dengan min F reaksi, atau F12 sama dengan min F21. Jika kedua ruas persamaan dikalikan dengan selang waktu delta T, maka selama tumbukan akan didapatkan gini. F12 sama dengan min F21 kan. Ruas kiri kalikan delta T, ruas kanan delta T. Maka F delta T kan impuls. Maka dikatakan impuls ke-1 dan ini adalah impuls kedua. Nah, impuls ke-1 berarti M1 V1 min M1 V1 aksen. Sedangkan impuls kedua min M2 V2 min M2 V2 aksen. Nah, kita masukkan di sini min-nya dikeluarkan. Kurungnya dikeluarkan. Maka di sini M2 V2 jadi min. Sedangkan M2 V2 aksen jadi plus karena min kali min adalah plus. Nah, apabila dikelompokkan berdasarkan kecepatannya dapat dituliskan di sini. M1 V1, M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Nah, ini dikenal dengan hukum kekekalan momentum. Jadi ini adalah hukum kekekalan momentum. Jadi kalau tanya hukum kekekalan momentum itu apa? Ya M1 V1 sama dengan M2 V2. M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Aksen ini setelah tumbukan. Jadi yang ada aksen, gini itu aksen. Ini artinya setelah tumbukan. Oke, kita lanjut contoh soal. Dua benda masing-masing bermassa M bergerak berlawanan arah dengan kecepatan masing-masing 20 dan 15. Hati-hati. Kecepatan V2 di sini ke kiri. Berarti untuk kecepatan ke kiri tandanya harus min. Karena yang ini sebuah vektor, maka di sini V2 ini arahnya ke kiri. Maka tandanya harus min. Harus min. Nah, ini harus hati-hati ya, negatif ya. Nah, ini arahnya ke kiri. Nah, di sini setelah tumbukan kedua benda tersebut bersatu. Nah, hati-hati, jika kedua tersebut bersatu maka di sini dikatakan dia tidak lenteng sama sekali. Tidak, nanti akan lebih jelas setelah ini ya. Tidak lenteng sama sekali. Artinya apa? Setelah tumbukan V aksennya jadi V1 aksen sama dengan V2 aksen. V aksennya sama atau saya sama dengan V aksen begitu.
Nah ini. Maka di sini diketahui tadi M-nya, V-nya dimasukkan, V2 tandanya negatif karena geraknya berlawanan arah dengan gerak benda pertama. Oleh karena setelah tumpukan kedua benda bersatu, bergerak bersamaan, maka kedua benda tersebut setelah tumpukan V aksennya sama. Sehingga persamaannya kalau di sini kan M1 V1 plus M2 tadi hukum kekalahan momentum kan, M2 V2 kan sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Nah ini kan sama, berarti kan bisa saya tulis M1 V aksen plus M2 V aksen, kan boleh. Nah ini kan boleh, karena V aksennya sama. Kan bisa ditulis begini, M1 plus M2 V aksen, kan bisa ditulis begitu. Karena setelah tumbukan dia kecepatannya sama. Kenapa kok tahu kecepatan sama? Dia bergerak bersatu, ya. Mengumpul menjadi satu. Maka dimasukkan di sini M kali V-nya 20, M kali V-nya min 15, kemudian M tambah M V aksen, maka M 20 dikurangi 5 min 15 adalah 5. Kemudian di situ 2M ditambah M adalah 2M V aksen, berarti maka V aksen sama dengan 5 dibagi 2. Berarti 2,5. Jadi kecepatan kedua benda adalah 2,5 karena dia positif, maka searah dengan yang positif, yaitu gerak pertama positif ke kanan. Contoh berikutnya, seorang penumpang naik perahu yang bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Berarti di sini diketahui V-nya adalah 4 meter per sekon. Nah ini adalah V. Massa perahu dan orang itu masing-masing, berarti ini adalah massa perahu, yang ini adalah massa orang. Pada suatu saat orang tersebut meloncat dari perahu dengan kecepatan 8, berarti ini V setelah, jadi V aksen setelah meloncat ya, 8 meter per sekon. Tentukan kecepatan perahu sesaat setelah orang tersebut meloncat, berarti ini VP aksen. Saya masukkan hukum kekalahan momentum. M1 V1 sama dengan M1 V1 plus M2 V2, berarti M1 kan MP VP perahu ditambah MO VO sama dengan MP VP aksen ditambah MO VO aksen. Nah ini gini. Nah, karena di sini V perahu dan V orang ini kan jadi satu sebelumnya, berarti kan bisa ditulis MP plus MO begini. V awal gitu, V gitu aja. Sama dengan MP VP aksen plus MO VO aksen. Begini. Nah, dimasukkan di sini M perahu 200, M orang 50. Kemudian kecepatannya kan sama, dia jadi satu sebelumnya, sebelum loncat kan 4 meter per sekon. Nah ini MP perahu, setelahnya menjadi VP aksen ini yang dicari. Kemudian M orang, V orangnya. Karena dia bergerak searah maka dia positif. Makanya kita kalikan di sini 200 ditambah 50 kan 250. 250 dikali 4 adalah 1000. Ini tetap 200 kilogram VP aksen tetap dicari. Kemudian 50 dikali 8 adalah 400. Ya betul 400. Kemudian 400 pindah ruas. 1000 dikurangi 400 adalah 600. Ini dari 1000 dikurangi 400. 600. Ini tetap 200. Maka VP adalah 600 dibagi 200. Berarti 3 meter per sekon. Contoh soal berikutnya, seorang yang masanya 45 kg, berarti diketahui MO massa orang 45 kg. Ini adalah MO. Membawa senapan, berarti ini massa senapan MS. Dalam senapan tersebut terdapat sebutir peluru seberat berarti MP. Diketahui orang tersebut berdiri pada lantai yang licin.
pada saat peluru ditembakkan dengan kecepatan ini V peluru. Berarti VP setelah ditembakkan ya ini. Orang tersebut terdorong ke belakang, jadi dia kayak reaksinya dia terpental ke belakang secara otomatis. Kalau ada gerakan senapan di pundaknya istilahnya, maka pundaknya akan tersentak ke belakang. Nah, tentukan kecepatannya tadi, yaitu kecepatan orang tersebut pada saat terpental ke belakang, saat peluru dilepaskan ke depan. Maka kita masukkan tadi bersamaan, ada 3M di sini ya, MO, MS, MP, V, 0 ya, mula-mula senapan peluru orang tidak bergerak apapun. Nah ini setelahnya, masa orang dan masa senapan, dia pegangkan senapannya, berarti V-nya sama. Kemudian masa peluru ini, kecepatan pelurunya 100, maka di sini 0,05 kali 100 adalah 5. Kemudian di sini 45 ditambah 5 kan 50 VO. Maka VO-nya bisa 5 dibagi 50 adalah 0,1. Nah, ini tanda main, artinya dia terpental ke belakang. Jadi saat peluru dilepaskan dia terdorong ke belakang. Jadi melesat ke depan, orangnya terpental. Berikutnya, subbab berikutnya adalah hukum kekekalan energi pada tumbukan. Tumbukan antara dua benda dikatakan elastis atau lenting sempurna apabila jumlah energi mekanik pada benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap. Anda telah mengetahui dan mempelajari bahwa energi mekanik adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Untuk benda yang bertumbukan pada bidang datar, energi potensial benda tidak berubah, sehingga yang ditinjau hanya energi kinetiknya saja. Jadi akan berlaku pernyataan bahwa jumlah energi kinetik benda sebelum dan setelah tumbukan adalah tetap. Ini untuk elastis atau lenting sempurna. Hukum kekekalan energi untuk tumbukan lenting sempurna dapat dituliskan begini. EK1 plus EK2 adalah EK1 aksen plus EK2 aksen. Berarti EK adalah setengah MV1 kuadrat plus setengah MV2 kuadrat sama dengan setengah M1V1 aksen kuadrat ditambah setengah M2V2 aksen kuadrat. Nah ini bisa diselesaikan dengan seperti ini ternyata. Dapat persamaan begini, bahwa min V1 aksen min V2 aksen dalam kurung dibagi V1 min V2 sama dengan 1. Nah ini dikatakan E atau koefisien restitusi. Nah ini kalau lenting sempurna koefisien restitusinya 1. Kalau tidak lenting sama sekali 0. Kalau lenting sebagian antara berarti lebih dari 0 kurang dari 1 berarti 0,1 sampai 0,99. Nah dengan demikian Anda dapat memberikan definisi untuk koefisien restitusi sebagai nilai negatif dari perbandingan beda kecepatan kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan. Walaupun pada tumbukan tidak lenting sama sekali dan tumbukan lenting sebagian tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, namun pada tumbukan ini semua baik lenting sempurna, baik lenting sebagian maupun tidak lenting sama sekali berlaku hukum kekekalan momentum. Saya beri kesimpulan di sini. Kesimpulan 1. Lenting sempurna. Berlaku hukum kekekalan momentum M1V1 plus M2V2 sama dengan M1V1 aksen plus M2V2 aksen. Kemudian koefisien restitusi E-nya 1. Kemudian berlaku hukum kekekalan energi kinetik EK1 plus EK2 sama dengan EK1 aksen ditambah EK2 aksen. Maaf, EK2 aksen. Kemudian untuk lenting sebagian. Lenting
sebagian. Berlaku ini sama M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Sama. Nah, koefisien restitusinya antara 0 restitusi sampai 1. Nah, ini tidak berlaku. Tidak berlaku. Kemudian tidak lenteng sama sekali. Tidak lenteng sama sekali. Juga berlaku hukum kealaan momentum. Nah, ini M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 plus M2 V aksen, karena setelah tumbukan dia sama ya. Nah, koefisien restitusinya 0. Ini juga tidak berlaku kekealaan energi kinetik. Nah, ini ciri-cirinya, ciri-ciri tidak lenteng sama sekali pada soal. Tidak lenteng. Sama sekali tidak lenteng. Sama sekali biasanya ada kata-kata setelah tumbukan menyatu. Nah, setelah tumbukan menyatu. Setelah tumbukan menyatu. Kemudian tumbukan menyatu. Bergerak bersama-sama, bersarang di dalamnya. Nah, itu banyak ya. Bergerak bersama setelah tumbukan. Bergerak bersama, bersarang di dalamnya. Sama. Bersarang di dalamnya. Nah, itu ciri-ciri untuk tidak lenteng sama sekali. Contoh, dua benda dengan kecepatan 2 meter per sekon dan 4 meter per sekon bergerak searah. Nah, ini berarti V-nya sama ya. Positif-positif semua ya ini. V-nya sama, positif. Benda masing-masing 2 dan 3, M-nya 2 dan 3. Apabila tidak lenteng sama sekali, nah ini langsung kita pakai yang ketiga. M1 V1 M2 V2 M1 V1 M1 M2 V aksen. Nah ini. Maka ketemulah kecepatannya V aksen 2 kali 2 4 ditambah 3 kali 4 12, 12 tambah 4 16, 2 tambah 3 5, 5 V aksen. Berarti 16 dibagi 5 yaitu 3,2. Contoh berikutnya, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 1,8. Berarti sebuah bola dari lantai gitu, jatuhkan, misalkan ini HO awal ya. HO ini 1,8 HO-nya. Kemudian terpental hingga mencapai ketinggian 45, mantul menjadi 45. Ini meter. Menjadi 45 cm. Menjadi H1 ini ya. Pantulan pertama. Berapa koefisien restitusi antara benda dan lantai? Maka kita pakai persamaan E ini. Nah, E ini kalau mau mudah pakai gini. E-nya adalah akar H aksen per H sebelumnya. Kalau mau H sebelumnya misalkan H aksennya itu H pantulan kedua ya. H2 di sini berarti akar H1. Boleh juga H3, H2, boleh sama-sama. Boleh aja ya. Jadi demikian cara mengerjakannya sehingga bisa dimasukkan di sini H pantulan pertama dan awalnya 0,45 dibagi 1,8. Nah, inilah ketemunya. Demikian anak-anakku pertemuan kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah dari kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.